beberapa faktor yang bisa menyebabkan risalah lelang itu gagal ataupun batal demi hukum. Dan kalau batal demi hukum itu apa konsekuensinya? Kalau risalah lelang yang sudah dimenangkan oleh pemenang lelang yang didapatkan dari pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL atas dasar permintaan pihak kreditur, maka ya ini konsekuensinya hutang seorang debitur itu menjadi hutang. Sementara hak tanggungan itu kalau hak tanggungan itu tidak didapat atau tidak dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan, maka tadi konsekuensinya bisa dibatalkan, yaitu meminta pembatalan dari ketua pengadilan. Bagaimana ada kredit sebenarnya ini tidak dibebani dengan hak tanggungan, akan tetapi kok dilelang? Oh, tidak ada beban hak tanggungan kok dilelang? Bisa, bisa sebetulnya. Anda akad kredit ataupun terjadi perjanjian kredit antara kreditor dan debitor, akan tetapi tidak dibebani dengan hak tanggungan. Bisa dilelang, bisa. Tapi melalui mekanisme, yaitu melalui mekanisme gugatan. Berarti nanti Anda kalau mau melelang berdasarkan putusan pengadilan proses lelangnya itu. Kan tetapi kalau memang tidak dibebani hak tanggungan, kok ternyata dilakukan lelang tanpa putusan pengadilan, maka lelang yang semacam itu, misalkan apakah SKMHT-nya dibuat palsu, apakah APHT-nya dibuat palsu. SKMHT itu surat kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi Bapak Ibu semua debitur yang melakukan akad kredit dengan kreditur itu apabila melakukan kredit dengan jumlah nominal yang tertentu, biasanya batas tertentu itu ada dibebani dengan hak tanggungan, tapi kalau sedikit biasanya ada yang enggak. Itu kebijaksanaan dari pihak kreditur. Akan tetapi kalau sudah melebihi dari batas yang memang harus didaftarkan dengan hak tanggungan, maka biasanya pihak kreditur itu membuat SKMHT, yaitu surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Bagaimana sih kalau ternyata melelang itu dengan menggunakan SKMHT yang palsu, surat kuasa membebankan hak tanggungan yang palsu, tidak pernah membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan, ternyata ini kok sehingga ada berkasnya SKMHT itu yang dibikin mungkin oleh orang lain mengatasnamakan debitur, itu bagaimana? Terus menjadi SKMHT, menjadi APHT, akta pemberian hak tanggungan itu bagaimana setelah itu dengan ranah mungkin tipu muslihat ataupun keterangan palsu yang tadinya tidak ada SKMHT itu sehingga menjadi APHT. Itu kalau benar-benar sudah diketahui dan itu cetak ataupun buktinya ada, maka patut diduga itu pemalsuan SKMHT. Bisa saja meminta pembatalan SKMHT ataupun APHT-nya. Sehingga kalau sudah terjadi lelang, kalau sudah ada pemenang lelang, dan sudah timbul risalah lelang, kalau ada cacat tentang prosedur pelaksanaan lelang dari mulai pembuatan SKMHT, proses APHT-nya, sehingga menjadi sertifikat hak tanggungan atau SHT, itu ada cacat, maka mintalah pembatalan lelang atau pembatalan risalah lelang. Apabila sudah batal itu konsekuensinya apa? Maka hutang piutang Bapak dan Ibu sebagai debitur itu kepada pihak bank
itu merupakan piutang biasa, berarti tanpa hak tanggungan. Tidak bisa melelang menggunakan undang-undang hak tanggungan, harus menggunakan ranah pengadilan. Untuk melelang, untuk menggunakan ranah pengadilan, putusan pengadilan apakah pantas dilelang, apakah pantas dilelang, siapa yang menentukan nilai lelangnya, kapan waktu akan dilelangnya, itu nanti menjadi kewenangan dari pihak pengadilan. Tidak bisa dilelang berdasarkan undang-undang hak tanggungan yang tidak memerlukan fiat eksekusi, yaitu melakukan lewat jalur pengadilan. Kalau tidak melalui jalur pengadilan, kok terpaksa hanya memalsukan SKMHT APHT-nya, maka pidananya itu jalan, bisa dilaporkan tentang pemalsuan surat. Surat apa yang dipalsu? Yaitu surat SKMHT, karena tidak pernah tanda tangan di SKMHT atau surat kuasa mengumumkan hak tanggungan, ternyata kok ada, berarti kan itu diduga palsu. Kalau nggak ada, kalau debitur tidak ada tanda tangan SKMHT, kok ujuk-ujuk ada 100% itu palsu, dan itu ada ranah pidananya berat, diancam karena pemalsuan akta perjanjian hak tanggungan. Demikian rekan-rekan semuanya, moga-moga bermanfaat.